Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Harta yang disimpan di berangkas akan habis tak bersisa. Harta yang disimpan di langit akan selalu kekal abadi selamanya. Saya mengajak kepada seluruh muhsinin untuk membantu pembebasan lahan guna mendirikan pesantren Tafsir Al-Quran Ibnul Azhar yang dipimpin oleh saudara kami, guru kami, Al-Ustadz Ad-Duktur Al-Fadil Al-Ustadz Bitoh Purnomo LCMA. Beliau alumni Al-Azhar sama seperti saya dan Ustadz Abdus Somad. Insya Allah atas rekeningnya atas nama Sahabat Sampai Surga ya. Kita butuh berapa Ustadz? 10.000 meter. 10.000 meter persegi. 1 meternya 100.000. Saya mengajak kepada 10.000 orang muhsinin untuk menyumbang 100.000 rupiah. Ayo kita kejar surga dengan cara berinfak di jalan yang benar, yaitu di jalan ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Gis bin Abdurrahman As-Segaf. Astaudi'akumullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, rasa syukur, kalimat pujian dan pujaan senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat. Setiap hembusan nafas kita ada nikmat Allah yang wajib disyukuri. Bahkan berkata alhamdulillah itu sendiri nikmat, sehingga alhamdulillah itu butuh dialhamdulillahkan lagi. Tak akan pernah habis nikmat Allah dan tak akan pernah bisa kita membalas atau membayar segala nikmat yang Allah berikan. Semoga Allah membimbing kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kehadiran kita di sini semua semoga dijadikan sebagai wasilah oleh Allah atau sebab untuk kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini sampailah kita ke hadis ke-37 tentang keadilan Allah, karunia Allah dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala, yang diriwayatkan atau beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hadis ini hadis qudsi namanya ya, disebut dengan hadis qudsi. Mungkin pernah sampaikan dalam satu pertemuan bahwasanya wahyu Allah itu ada yang turun kepada Nabi Muhammad, lafalnya dari Allah, maknanya dari Allah, itu disebut Al-Quran.
Jadi Al-Quran itu redaksinya dari Allah, maknanya dari Allah. Yang kedua, wahyu Allah yang turun kepada Nabi Muhammad, maknanya saja. Adapun redaksinya diserahkan kepada Rasulullah. Silahkan Rasulullah yang membahasakannya. Ini disebut dengan hadis nabawi. Itulah hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi. Itu wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya bukan redaksinya. Yang ketiga, ada wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad berupa makna dan redaksinya dari Rasulullah, tapi untuk yang ketiga ini Rasulullah menisbatkan redaksinya ke Allah. Kalau hadis yang kedua tadi, hadis nabawi, itu terjemahan kitanya Rasulullah bersabda. Tapi kalau hadis ini qudsi, itu berbunyinya Rasulullah bersabda di mana Allah berkata. Padahal redaksinya dari Rasulullah, tapi dinisbatkannya kepada Allah. Itu namanya hadis qudsi. Dan kami punya kajian rutin untuk tafsir hadis qudsi di setiap malam Kamis di Masjid Fajar Sidik di Pebem. Sekarang sudah hadis yang ke-76. Ya, alhamdulillah. Target kita 100 hadis qudsi. Insyaallah kalau panjang umurnya dan bapak-bapak yang tidak bisa hadir, di YouTube kami ada lengkap rekaman kajian hadis qudsi dari yang pertama sampai 76. Nah, ini di hadis Arba'in Nawawiyah ada hadis qudsi di hadis ke-37 ini. Apa itu? Kata Rasulullah, aku riwayatkan ini dari Allah. Allah berkata. Jadi nanti kalau Bapak dengar khutbah Jumat, kemudian khatibnya berkata, hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, di mana beliau berkata, oh ini berarti hadis nabawi namanya. Tapi kalau beliau khatibnya berkata, ini berdasarkan hadis di mana Rasulullah bersabda yang ia riwayatkan dari Allah, Allah berkata. Ini berarti hadis qudsi namanya. Kalau Quran langsung Allah berkata atau Allah berfirman. Insya Allah paham Pak ya? Insya Allah. Itulah 3 bungkus untuk wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad. Ada yang berupa Al-Quran, ada yang berupa hadis nabawi, ada yang berupa hadis qudsi. Baik, apa bunyi hadis qudsi pada malam hari ini? Di hadis ke-37 Allah berkata, Innallaha katabal hasanati wassayyi'at. Sesungguhnya Allah mencatat amalan kebaikan, amalan-amalan kebaikan dan amalan-amalan keburukan. Ini Allah mencatat pahala dan Allah juga mencatat dosa-dosa. Mencatat di sini Allah serahkan perkaranya kepada para malaikat. Jadi yang mencatat sejatinya adalah malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah berfirman, "Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun." Sesungguhnya di atas kalian itu alaikum lahafizin, ada para malaikat yang selalu mengawasi kalian. Kiraman, malaikat-malaikat mulia. Katibin, yang ditugaskan untuk mencatat. Ya'lamun wa ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat-malaikat itu tahu apa yang kalian perbuat. Jadi hadis ini berkata, sesungguhnya Allah mencatat pahala-pahala dan dosa-dosa dari perbuatan manusia. Dan catatan ini dilaksanakan, ditugaskan kepada para malaikat.
Tsumma bayyan, kemudian Allah menjelaskan apa saja yang dicatat pahala dan apa saja yang dicatat dosa. Kata Allah, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang berniat atau berkeinginan untuk beramal soleh, baru pengen saja Pak, baru galak baik, belum melakukan, baru galak, aku ini sebetulnya niat nak bantu wong itu, aku niat nak haji, aku niat mak ini dan mak itu, kebaikan sudah ditekadkan, ya, diinginkan di hatinya, falam ya'malha, dan dia belum mengamalkannya, katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah, Allah catat itu sebagai kebaikan yang sempurna. Belum berbuat itu Pak, baru sekedar tekad saja, baru nak niat baik. Kalau melihat orang susah di jalan, terbesit, ya Allah, kalau aku ada kemampuan galak niat aku nak bantu dia nih, itu langsung malaikat nyatat dia sebagai satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha, dan jika dia berkeinginan untuk beramal soleh, fa'amilah, dan dia laksanakan. Nah ini dilaksanakan, kalau tadi sebatas berkeinginan baik, kalau ini diamalkan. Apa kata Allah? Katabahallahu 'indahu 'asyra hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsirah. Kata Allah, akan kucatat, dalam hal ini adalah malaikat akan mencatatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat kebaikan. Bahkan Allah berkehendak untuk melipat gandakan yang begitu banyak tanpa ada batasannya. Ini janji Allah bagi kita yang berniat baik dan kita laksanakan kebaikan itu. Subhanallah. Berapa kali lipat Pak? 7 kali lipat. Maaf ya, 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Bahkan yudha'ifu liman yasha, beliau lipat gandakan sesuai kehendak Allah, bisa berkali-kali lipat. Sebaliknya, nah ini tanda begitu baiknya Allah, sayangnya Allah, lembutnya Allah, mulianya Allah kepada kita manusia, kepada kita umat Islam. Apa kata Allah? Wa in hamma bisayyi'atin, jika dia berkeinginan untuk berbuat dosa, terbesit di batinnya, aku nak berzina, terbesit, bukan terbesit, dia ingin memang, aku nak berzina, naudzubillah, aku nak menggunakan riba, aku mau ngambil hak orang, aku mau mukul dendam sama orang, sudah diniatkan di batinnya, falam ya'malha, tapi nggak jadi dilakukan, dibatalkan. Sempat berkeinginan, tapi kemudian dia tidak lakukan. Apa itu Pak? Seharusnya kalau Allah itu tidak maha baik, dicatat dosa tadi. Sebagaimana niat baik tidak dilakukan, dicatat pahala. Semestinya niat buruk tidak dilakukan, dicatat dosa. Tapi kata Allah, katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah, Allah akan catat itu sebagai kebaikan yang sempurna. Ya Allah, kita niat jahat, niat maksiat, tapi kita batalkan karena takut sama Allah, karena ingin menggapai ridha Allah, bukannya dicatat dosa, diberikan pahala yang sempurna, kamilah. Wa in hamma, dan jika seseorang berkehendak, punya keinginan, biha, untuk berbuat maksiat, fa'amilaha, dan benar-benar dilakukan. Apa kata Allah? Katabahallahu 'indahu sayyi'atan wahidah.
Allah akan catat itu sebagai satu dosa saja. Seharusnya kalau dibandingkan dengan kebaikan, jika ada orang niat baik kemudian diamalkan, apa tadi janji Allah? 7 kali, 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan bisa dilipat gandakan lebih daripada itu. Tapi kalau untuk berniat dosa, niat maksiat, dia lakukan, Allah tidak galak melipatnya, sikok baik dosanya. Makanya potensi masuk surga itu lebih besar daripada potensi kita masuk neraka. Makanya ada ungkapan dari sahabat, celaka orang yang nggak masuk surga itu. Sudah sedemikian besar kasih sayang Allah, kok nggak bisa masuk surga, itu gimana? Sebuah pertanyaan yang seharusnya ya bisa kita jawab. Mungkin kita terlalu lalai, tidak serius dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sekarang kita akan coba untuk mensyarahnya, menafsirkannya sesuai yang dituangkan oleh pengarang kitab. Disambil minum, Pak. Poin yang pertama, berbuat kebaikan. Berbuat, kata Allah di hadis yang tadi, yang tafsirannya adalah kullu hasanatin amilahal abdul mu'min lahu biha 10 hasanatin wa dhalika li'annahu lam yaqif biha 'indal hammi wal 'azm bal akhrajaha ila maidanil 'amal. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang mukmin, maka Allah berjanji akan melipat gandakannya 10 kali lipat, paling minimal, paling minim 10 kali lipat. Kenapa sedemikian besar pahala yang Allah berikan? Karena dia tidak sekedar berniat, tidak sekedar berkeinginan, tapi dia berusaha untuk mewujudkan itu, kebaikan itu ke alam nyata. Dia lihat saudaranya, tetangganya putus sekolah, dia dapat informasi karena tidak sanggup membayar semesteran, tidak sanggup membayar bayaran bulanan. Terdorong hati ini, ya Allah pengen aku bantu dia. Dan dia jingok-jingok duitnya, adonian. Dilakukan oleh dia, paling minimal 10 kebaikan sudah dipersiapkan dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Keinginannya tidak sekedar keinginan, niatnya tidak sekedar niat, tekadnya tidak sebatas tekad, tapi ia wujudkan itu dalam alam nyata. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-An'am, man jaa'a bil hasanah falahu 10 amsalha. Barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat. Sampai berapa tadi, Pak? 700 kali lipat. Dan ini yang ditegaskan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. 700 kali lipat, 700 kali lipat. Dan Allah yudha'ifu liman yasha, melipat gandakan untuk siapapun yang dikehendaki. Artinya bisa lebih lagi daripada 700 kali lipat. Luar biasa. Begitu kalau bahasa kita, begitu obral, diobralnya pahala itu. Saking baiknya Allah Subhanahu
wa ta'ala kepada kita. Ada riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ja'a rajulun binaqatin makhtumah." Datang seorang laki-laki membawa onta yang terikat untuk disumbangkan di jalan Allah. Faqala ya Rasulullah, duhai Rasulullah, hadhihi fi sabilillah, onta ini aku sedekahkan untuk perjuangan di jalan Allah. Faqala Rasulullah kemudian berkata, laka biha, untukmu lantaran satu onta ini, yaumal qiyamati 700 naqatin, 700 onta akan Allah siapkan di surga nanti. Subhanallah, sungguh maha baiknya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Pak Ustaz, apa yang membedakan atau yang menyebabkan kenapa ada orang cuma dilipat gandakannya cuma 7 atau 10 kali lipat? Kenapa ada yang 100 kali lipat? Kenapa sampai ada yang dapat 700 kali? Bahkan ada yang mendapatkan lebih dari itu. Apa yang membuat sebagian orang dapat dan sebagian orang tidak dapat? Apa faktor-faktornya? Karena kalau kami tahu Pak Ustadz, insya Allah kami galak nak ngamalkannya. Biar seluruh ibadah kami ini dilipat gandakan Allah 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat. Yang pertama Pak, bertambahnya ibadah kita, pahala ibadah kita, itu bihasbi husnil Islam. Jika Islam kita baik, maksudnya apa? Sholatnya baik, dia sedekah, dapat minimal berapa tadi Pak? 10 kali. Tapi Islamnya baik, sholatnya bagus, akhlaknya bagus, itu insya Allah bisa mendapatkan 700 kali lipat. Yang kedua yang menyebabkan bertambahnya pahala ibadah, ikhlas. Semakin murni keikhlasannya, semakin besar pula lipatan ganda untuk pahala ibadahnya. Jadi pengaruh keikhlasan. Yang berikutnya, tepat sasaran. Tepat. Bapak ngenjuk sedekah dengan orang miskin yang minta-minta, dapat pahala nggak Pak? Dapat. Berapa kali lipat? Minimal 10 kali lipat. Tapi kalau Bapak memberikan sedekah kepada orang miskin, mohon maaf, kekurangan yang tidak pernah minta-minta, sehingga banyak orang mengira dia orang kaya karena nggak pernah minta, ini pahalanya bisa berlipat-lipat lebih daripada orang yang sedekah kepada orang miskin yang minta-minta. Nah, kenapa ini bisa bertambah pahalanya Ustadz? Karena dia bersedekah kepada orang yang tepat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa, dan seterusnya. Ada orang-orang fakir di sekeliling kalian, wahai umat Islam, yang orang mengira dia ini orang kaya. Kenapa? Karena nggak pernah minta. Orang yang semacam ini Pak, sedekahnya kita kepada dia, pahalanya besar sekali. Pahalanya besar sekali. Atau misalnya menraktir orang, nraktir, ngenjuk makan wong, apa ngundang ke rumah, apa nraktir di tempat makan atau di mana. Kalau kita ngenjuk wong biasa baik, misalnya wong-wong yang kita tidak tahu apakah dia akan beramal soleh atau tidak, dapat pahala enggak Pak? Insya Allah dapat pahala. Tapi jika dia berikan kepada orang yang soleh, ngundang wong soleh ke rumahnya, atau dia nraktir orang soleh, yang dia tahu makanan ini jika dimakan akan menjadi energi, dan ketika telah menjadi energi akan disalurkan untuk ibadah sama Allah, untuk berjuang di jalan Allah, maka pahalanya akan lebih besar daripada pemberian makan kita kepada orang yang kita nggak tahu apa yang akan dia lakukan setelah makan itu. Hal ini berdasarkan hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
la ya'kulu ta'amaka illa at-taqiyyun naqi. Hendaknya janganlah memakan rizki makananmu kecuali orang yang bertakwa dan orang yang bersih. Jo, misalnya di kampung sini ada ustadz yang suka ngajar Quran. Bapak punya kelebihan rizki, jo lah Pak. Kenapa? Kaget kalau makanan yang Bapak berikan itu jadi kekuatan, jadi energi. Dia kaget ngajar uang ngaji, ada pahala untuk kita juga di sana Pak. Insya Allah. Ini beberapa faktor sebab yang menyebabkan ibadah itu pacak dilipat gandakannya berlipat-lipat kali lipat. Yang berikutnya yang tidak disebutkan dalam kitab ini, yang bisa menambah lipatan ganda ibadah kita, apa itu? Suatu ibadah yang dilakukan di saat banyak orang tidak bisa melakukan. Sekali lagi, melakukan ibadah di saat banyak orang tak bisa melakukan. Ketika Bapak dapat nikmat dari Allah, rizki atau apa, Bapak ucapkan alhamdulillah, dapat pahala enggak Pak? Gara-gara mengucapkan alhamdulillah dapat pahala? Alhamdulillah. Ketika mendapatkan nikmat, mengucap alhamdulillah dapat pahala. Tetapi akan jauh lebih besar pahala alhamdulillah jika alhamdulillah itu dibaca saat musibah. Terkena musibah, mohon maaf misalnya, dan ini nggak mudah Pak keluar dari masjid, motornya udah kate, misalnya, semoga selamat semua Pak dimaling uang, kemudian dia berpacak ngucap alhamdulillah. Itu pahalanya besar sekali itu Pak. Kenapa? Karena alhamdulillah yang satu ini dilakukan di saat kebanyakan orang nggak bisa mengucapkan itu. Beratnya Pak nak ngucap itu. Aku bener belum tentu aku begitu jingok misalkan ada kate, jingok aku CCTV dulu, marah-marah dulu Nah setelah 2 minggu baru aku mikir, ayolah ada hikmahnya caknya, alhamdulillah. Baru 2 minggu baru sadar. Dan itu kebanyakan dari kita. Makanya pahalanya dibesarkan sama Allah. Kenapa? Karena ibadah itu dilakukan di saat banyak orang tidak mampu melakukannya. Syekh Ali Jabir ditusuk uang di Lampung. Apa kabarnya? Gimana Syekh? Apa yang terjadi? Alhamdulillah, selamat aku. Subhanallah, masih pacak nyebut alhamdulillah padahal ditusuk uang. Kalau kita Pak, kurang ajar, macam-macam di keluarganya. Ya Pak ya, itu salah satu faktor yang membuat ibadah itu sedekah di saat susah. Rizki nggak lagi lancar, malah sedekah. Itu pahalanya jauh lebih besar dari orang yang sedekah lagi lapang Pak. Kenapa? Sekali lagi, di antara faktor yang membuat ibadah itu bernilai lebih, lipatan gandanya adalah kondisi atau saat-saat di banyak orang tak mampu melakukannya. Sampai sini jelas insya Allah Pak? Insya Allah. Itu yang pertama. Apa dia? Amal soleh kita itu akan dilipat gandakan oleh Allah, mulai dari 10 kali lipat sampai 700 bahkan lebih. Dan itu bergantung keikhlasan kita, bergantung tepat sasar atau tidak yang kita berikan, kemudian bergantung juga dengan kebaikan amal ibadah kita seperti sholat, dan bergantung juga kondisi apakah itu ibadah yang banyak orang tak mampu melakukannya. Sekarang berkaitan dengan amalan dosa. Amalus sayyi'at wa kullu sayyi'atin yaqtarifuha al-'abdu tuktab sayyi'atan min ghairi mudha'afah. Dan setiap keburukan yang dilakukan oleh keburukan atau dosa atau maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, tuktab, itu semua ditulis, as-sayyi'atu sayyi'atan, gitu takdirnya bisa,
min ghairi mudha'afah, tanpa dilipat-lipat gandakan. Artinya kalau dosanya satu, ya satulah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-An'am, wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang melakukan dosa, fala yujza, tidak dibalas oleh Allah, illa mithlaha, kecuali sesuai dengan perbuatannya. Sekali dosa ya sekali, catatannya juga sekali. Dan mereka tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini jelas Pak ya? Kalau dosa hanya dilipat, hanya diberikan satu kali. Tetapi dosa ini ada faktor-faktor yang membuatnya bisa lebih besar. Ada faktor juga yang membuat dosa itu bertambah besar. Seperti halnya tadi, amal soleh bisa juga bertambah pahalanya. Prinsipnya dosa itu hanya dicatat satu kali, dan bisa dicatat satu dosa saja. Tetapi dia bisa bertambah besar di sisi Allah dengan beberapa alasan. Yang pertama, fasayyi'atu a'zamu tahriman 'indallahi fil ashhuril hurum. Dosa itu akan menjadi besar ketika dosa itu dilakukan di bulan-bulan hurum. Apa saja bulan hurum itu, Pak? Rajab. Kita dari awal di bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. 4 bulan ini apabila kita lakukan di dalamnya, maka itu dosanya dilipat gandakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Di 4 bulan itu, Pak. Jadi kalau misalkan, mohon maaf, minum khamar di bulan Jumadil Awal misalnya, gitu Pak ya, dosa-dosa. Tetapi jika dia dilakukan di bulan Rajab, dosanya lebih besar. Kenapa? Karena 4 bulan ini adalah 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar, saya ada yang ragu. Yang saya ragukan adalah 4 bulan hurum tadi saya sebutnya Sya'ban dan Ramadan. Seingat saya bukan itu. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Makanya ganggu pikiran saya dari tadi. Ya. Ganggu pikiran saya. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi salah satu faktor yang membuat dosa itu bertambah dilakukan di bulan hurum. Apa saja bulan hurum? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Karena seingat saya itu 3 bulan berurutan, 1 misah. Qa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu berurutan. Misah 1 lagi, Rajab. Tadi saya sebut Ramadan. Jadi gelisah saya mau menyampaikan yang lainnya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu yang pertama yang membuat dosa itu bertambah besar, dilakukan di bulan haram. Kemudian dosa itu bertambah besar jika dilakukan di tempat yang dimuliakan Allah. Minum khamar di jalanan dosa, tapi minum di masjid jauh lebih besar dosanya. Maling di rumah orang dosa, maling di rumah Allah jauh lebih besar dosanya. Walaupun maling lebih banyak berani ke masjid sekarang. Ayo gampang urusan sama Allah, taubat bela selesai. Nah, wong ini. Ya Pak ya? Celengan diangkat dengan beragam cara. Motor itu Pak, jarang yang di mall diparkir di paling. Yang di paling itu yang diparkir di halaman masjid. Oke. Oh, ini wong. Tidak takut lagi Pak ya. Atau misalkan tempat di Masjidil Haram di kota Mekah. Dosa yang dilakukan di kota Mekah berbeda dengan dosa yang dilakukan di 27 ilir ini. 24 ilir ya? 24 ilir. Beda. Minum khamar di Mekah berlipat-lipat dosanya dibandingkan dosa di Palembang nih Pak. Ya. Kenapa? Karena kota Mekah adalah kota yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada sebagian ulama sahabat yang tidak mau tinggal di Mekah hanya karena takut dosanya berlipat-lipat ganda. Di antaranya Sayyidina Ibnu Abbas, Amr bin As, itu sahabat-sahabat yang tidak galak tinggal di kota Mekah. Kenapa? Beliau tahu dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada riwayat dari Sayyidina Umar, li'an ukhti'a sab'ina khati'atan ya'ni bi ghairi Makkah ahabbu ilayya min an ukhti'a khati'atan wahidatan bi Makkah. Berbuat salah 70 kali kesalahan di luar kota Mekah lebih baik daripada saya melakukan satu kesalahan di dalam kota Mekah. Kenapa? Akan dilipat gandakan karena kota itu adalah kota yang disucikan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun hari ini banyak juga maling sambil tawaf. Maling sambil tawaf. Makanya kaget kalau lagi tawaf tidak usah lah bawa-bawa dompet. Kalau bawa dompet pegang nian. Dan jangan lugu. Lugu, tahu lugu Pak ya? Wong Indonesia ini kadang wong saking lembutnya mudah tersanjung. Apalagi yang nyanjung wongnya ganteng, cantik. Disebutnya ya Allah hajah. Cantik hajah. Masya Allah Indonesia. Dimbek duitnya, tidak tahu dia. Dan itu sering terjadi. Ya, sering terjadi. Yang berikutnya yang menambah dosa. Yang pertama tadi apa Pak? Dilakukan di waktu yang dimuliakan. Yang kedua dilakukan di tempat yang dimuliakan, artinya dimensi waktu dan dimensi tempat. Dan yang ketiga adalah dilakukan oleh orang yang spesial. Dilakukan oleh orang yang spesial. Maksudnya gimana Ustaz? Saya misalnya, jangan saya lah. Bingung aku nak ngasih contohnya. Misal Pak ya. Ada orang dikenal baik, tokoh masyarakat, makannya berdiri Pak. Makan berdiri. Itu Pak, kesalahan itu jauh lebih besar daripada orang biasa makan berdiri. Kenapa? Apa yang membuat berbeda Pak? Faktor orangnya. Faktor orang. Kenapa orang ini tidak sekedar satu orang? Dia adalah tokoh yang bisa dijadikan alasan orang untuk melakukan hal yang sama. Makanya saya sampaikan dulu pernah jadi imam sholat, jadi muadzin di masjid. Itu bukan sekedar bisa baca Quran, bukan sekedar suaranya bagus, tapi dia bisa mampu menjaga akhlaknya di luar. Ngimam dia di masjid, keluar celananya pendek, main bola.
Auratnya terjingok, dosa nggak itu Pak? Dosa. Dan dosanya jauh lebih besar daripada dosanya orang-orang yang membuka aurat dan dia bukan siapa-siapa di masyarakat. Jadi hati-hati betul orang yang sudah mendapatkan kemuliaan dipercaya oleh jamaah jadi imam, dipercaya oleh jamaah jadi ustadz, itu tanggung jawabnya besar sekali Pak. Makanya ada yang mengatakan dosa kecilnya para ulama itu besarnya orang awam Pak. Jelas Pak ya? Makanya hati-hati betul buat kita yang diamanahi oleh masyarakat ya, atau dianggap oleh masyarakat sebagai tokoh. Dalam ayat Al-Ahzab misalnya, istri Rasulullah itu dosanya 2 kali lipat kalau melakukan zina Pak, dibandingkan wanita-wanita lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Rasulullah, man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah, barang siapa di antara kalian ada yang melakukan dosa besar, zina misalnya, walaupun ini tidak mungkin dilakukan, yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain, Allah akan 2 kali lipatkan azabnya. Kenapa? Istrinya Rasul. Gitu Pak ya. Dan wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Itu juga yang membuat dosa bertambah besar. Yang berikutnya, amal soleh sudah, amal maksiat sudah dijelaskan. Sekarang bukan amal Pak, cuma niat saja, cuma tekad saja. Bertekad ingin beramal baik. Ini pun dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan meski belum diamalkan. Tapi ada syaratnya Pak. Benar-benar ditekadkan, bukan yang besitan baik, bukan yang seliweran. Tahu seliweran Pak ya? Lalu lalang baik, bukan. Memang di hatinya tuh ada keinginan kuat Pak itu nah. Ya Allah, aku nih galak, pengen nian haji, ya Allah, pengen nian haji. Tahu-tahu nggak haji sampai meninggal, dicatat mendapatkan pahala haji Pak. Insya Allah. Syarat yang kedua, dia berniat baik, bertekad baik, tetapi tidak punya kemampuan untuk melakukannya, atau punya kemampuan tapi tak sempat melakukannya. Itu yang akan dicatat sebagai pahala. Itu yang akan dicatat sebagai pahala. Jadi ada hadis bunyinya begini Pak. Inna bil madinati aqwaman ma sirtum masiran au jawaztum wadiyan illa kanu ma'akum, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Wahai para sahabat, ini Rasulullah sedang berangkat atau sedang bersama pasukan perang Pak. Kata Rasulullah, wahai para sahabat, di Madinah itu ada orang-orang, tidaklah kalian menempuh suatu jalan, tidaklah kalian melewati lembah, kecuali sebetulnya mereka juga bersama kalian, sama-sama dapat pahala. Loh, kok bisa dapat pahala ya Rasulullah? Kami yang berangkat, kami yang jihad, mereka enak duduk di Madinah, kok pahalanya sama? Atau kok bisa dapat pahala juga? Kata Rasulullah, mereka pengen betul berangkat sama kalian, cuma mereka habasahumul udhur, tertahan karena ada uzur. Ada yang sakit, ada yang punya orang tua nggak bisa ditinggal, ada yang punya anak nggak bisa ditinggal, sehingga mereka punya keinginan yang kuat, ingin berjihad bersama Rasulullah, hanya saja terhalang oleh uzur. Akan tetapi kata Rasulullah, tidaklah kalian melewati jalan kecuali sesungguhnya mereka bersama kalian, artinya sama-sama mendapatkan pahala. Begitu Pak. Nah dari sini
Ya, atau saya bacakan ada satu ungkapan dari sahabat Abu Darda. Beliau berkata, man ata firasyahu, barang siapa yang mendatangi kasurnya mau tidur, wa huwa yanwi an yusalliya bil lail aw fil lail, kemudian dia niat, ya Allah aku pengen sholat tahajud malam ini. Dia tak tidur dan di hatinya ada keinginan kuat, aku nak tahajud. Faghalabathu ainah, tapi di akhirnya ketiduran. Hatta yusbih, sampai datang waktu subuh. Kutiba lahu ma nawa, dicatat dia telah bangun malam. Luar biasa sekali Pak ya. Inilah tafsiran dari hadis Rasulullah yang bunyinya niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya orang mukmin itu lebih baik dari amalannya. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada. Kenapa Ustadz? Karena niat tanpa amal dicatat pahala. Amal tanpa niat tidak kate pahalanya. Bapak haji, tidak kate niatnya. Atau niatnya salah. Untuk dipuji wong, untuk ini itu. Niatnya tidak benar. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah niat itu dikatakan lebih baik daripada amal. Ada juga dari seorang tabi'in bernama Sa'id bin al-Musayyab, man hamma bi salatin, barang siapa yang ingin salat, au siyamin, ingin puasa, atau haji atau perang, fahila bainahu wa baina dzalik, tetapi terhalang oleh sesuatu, ballaghahu Allahu ma nawa, Allah akan sampaikan dia dengan apa yang dia niatkan. Dulu Sayyidina Umar sempat sedih sekali Pak. Beliau itu berniat, ya Allah izinkan beliau bisa meninggal di medan perang sebagai syahid. Ikut perang ini, ikut perang itu, tapi tidak ninggal-ninggal Pak. Selamat terus Sayyidina Umar ini. Pada akhirnya ninggal di mana Pak? Di atas kasur. Tapi Rasulullah berkata, man talaba syahadata sadiqan fahuwa syahidun wa immata ala firashihi. Barang siapa yang bertujuan, berniat betul pengen mati syahid, maka dia telah dicatat syahid walaupun meninggal di atas kasur. Nah, apa pesan yang ingin kami sampaikan dari sini? Terkadang kita ini Pak, niat baik tidak pernah. Kenapa tidak pernah niat? Satu, mungkin tidak ada ilmunya, tidak pernah ngaji hadis ini. Kedua, ada juga sebabnya karena terlalu matematik, terlalu hitung-hitungan. Cak, tidak mungkin aku pacak haji lah, tidak mungkin lah. Gaji aku bayar cuma 2 juta. Itu bila habis untuk bayar ini, tidak mungkin. Akhirnya karena terlalu matematik itu, tak sanggup dia membayangkan bisa haji itu Pak. Apa salahnya Pak? Tidak butuh modal, hanya butuh ketulusan, ya Allah, aku pengen niat haji ya Allah. Walaupun sekarang kondisi ekonomi itu tak memungkinkan, aku pengen niat. Andaikan Allah ambil nyawanya sebelum terwujud keinginannya berangkat haji, akan dikumpulkan dengan para hujjaj, dengan orang-orang yang telah berangkat haji. Dan niatlah banyak-banyak Pak, niatlah yang baik-baik Pak. Ya Allah, aku nak bangun rumah sakit. Nah, pikirlah Pak, tidak mungkin Ustaz bayar rumah sakit, obat bayi dewe tidak terbayar. Niatlah Pak, insya Allah, jika itu tulus dari hatinya yang paling dalam, kalau enggak kita yang mewujudkannya, anak keturunan kita yang mewujudkannya. Insya Allah. Yang berikutnya, keinginan berbuat dosa. Keinginan berbuat, apa kata Rasulullah tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza hammal 'abdu bi sayyi'atin wa lam ya'malha, jika orang berkeinginan berbuat jahat dan tapi dia tidak melakukannya, justru dicatat pahala. Kenapa? Contoh, ada si fulan, ayahku malam ini nak nyabu lah, misalnya. Contoh baik lah. Ayahku besok tak tahan lagi, aku nak minjem sama rentenir baiklah. Lah pusing aku. Biarlah riba-riba kagak urusannya, yang penting besok selesai urusanku. Misalnya, tahu-tahu besok pagi terbayang dia, ya Allah, kaki kalau Allah murka cak mana, kaki kalau aku misal nyabu, tahu-tahu nyawaku
meninggal saat overdosis cak mano, macam-macam. Laju tidak jadi, batalkan dia. Dia batalkan itu karena dia takut Allah dicatat pahala. Makanya di sini ada yang mensyaratkan sebagian ulama, niat jahat yang dibatalkan itu akan dicatat pahala jika diniatkan karena takut Allah. Bukan karena takut polisi. Aku nak nyabu lah besok. Lah siap nian lah beli sabunyo alatnya. Begitu nih bunyi itu tuh apa dia tuh sirinenya polisi, tidak jadi takut dia. Nah, tidak jadinya bukan karena Allah. Tidak jadinya karena polisi. Dicatat pahala tak? Tidak. Yang dicatat pahala itu yang meninggalkan keinginan jahatnya karena takut dan ingin mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu saja yang ingin kami sampaikan. Andaikan saya diminta untuk Ustadz, kira-kira dari hadis ini apa yang pacak kami amalkan? Yang pertama, bersyukur sama Allah. Begitu baiknya Allah kepada kita. Dan ini membuat hadis ini, Pak, jujur saja, menjadi motivasi tersendiri untuk kita. Jangan sampai nggak masuk surga. Jangan sampai tidak masuk surga. Saya akan bacakan satu, semoga dapat redaksinya. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, wailun. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, wailun, celaka liman ghalabat wahadatuhu ala asyaratihi. Ya salam, bahasa beliau. Celakalah bagi seseorang yang satunya mengalahkan yang 10-nya. Yang satunya mengalahkan yang 10. Apa maksud dari ucapan sahabat Ibnu Mas'ud ini? Beliau berkata, dosanya kan satu dosa, satu maksiat dicatat satu dosa. Satu kebaikan dicatat 10. Kalau ada orang sampai yang satu ini lebih banyak daripada yang ini, artinya dia 10 maksiat, satu kebaikan. Celaka orang kayak gini. Dan rugi sekali. Semoga kita yang 10 kita lebih banyak dari yang satu kita tadi. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, jangan lupa untuk berniat baik. Lagi jalan di pasar, jingok uang susah, apa salahnya kita berbesit, ya Allah, ju aku kekuatan pacak bantu dia. Ngelihat saudara keponakan mungkin belum bisa lanjut sekolah, belum bisa lanjut kuliah, kita belum bisa bantu, nggak apa-apa, niatkan saja, ya Allah, unjuk aku kemampuan pacak bantu dia. Insya Allah itu dicatat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.